Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 5B, reguler pagi Banjarbaru, ingin mempresentasikan hasil dari kuis Ramadan yang kami buat. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri, Winda Dwiningsih, dan juga ada 2 teman saya, Muhammad Rafli, Aulia Akbar, dan juga Randy Widiansyah. Oke, baik, langsung saja. Kuis Ramadan. Edukasi Ramadan penting untuk meningkatkan pemahaman generasi muda. Pendekatan tradisional kurang menarik, sehingga diperlukan solusi interaktif. Kuis Ramadan menggabungkan pembelajaran dan hiburan, menyampaikan nilai-nilai Ramadan dengan cara kreatif dan menyenangkan. Tujuannya, yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dua, meningkatkan wawasan tentang Ramadan melalui metode yang kreatif dan interaktif. Dan yang ketiga, mendekatkan nilai-nilai keagamaan dengan teknologi yang sering digunakan sehari-hari. Deskripsi project. Yang pertama, konsep. Game kuis edukatif dengan tema Ramadan yang menyajikan pertanyaan seputar sejarah, ibadah, dan tradisi Ramadan. Yang kedua, target audience. Ini untuk anak-anak dan remaja yang ingin belajar sambil bermain. Proses pembuatan ada perencanaan. Rencana itu menentukan konsep, target audiens, dan fitur utama. Terus pengembangan, mengembangkan fitur dan mekanisme permainan. Lalu desain, membuat tampilan antarmuka dan pengalaman pengguna yang menarik dan memperbaiki bug untuk memastikan game berjalan lancar. Pengujiannya mengidentifikasi dan memperbaiki untuk memastikan game berjalan lancar. Ada 3, yaitu yang pertama, kurangnya sumber daya, seperti perangkat uji tambahan atau akses ke alat berbayar. Yang kedua, menjaga agar konten edukatif tetap menarik tanpa mengurangi elemen hiburan. Yang ketiga, mengatur tingkat kesulitan kuis agar sesuai untuk berbagai kelompok usia. Kemudian di sini ada storyboard. Yang pertama yaitu halaman utama. Di sini ada judulnya, kemudian ada tombol untuk memulai. Tombol memulai ini nanti akan masuk ke halaman deskripsi kuis. Kemudian ada tombol play yang akan masuk ke cara bermain. Pada slide cara bermain ini terdapat 3 tombol. Yang pertama yaitu jawab pertanyaan, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga yaitu ada kredit. Jadi pada tombol kredit ini nanti akan masuk ke halaman yang di dalamnya terdapat nama pembuatnya dan juga ada tombol untuk kembali. Kemudian di sini slide ketika pada slide cara bermain diklik pada tombol pertanyaan yang muncul adalah yang ada pertanyaan dan juga tombol lihat jawaban dan kemudian ada slide jawaban yang menyatakan jawaban itu benar. Kemudian ada tombol kedua pada slide cara bermain. Jika diklik tombol tersebut, maka akan masuk ke dalam slide pertanyaan seperti ini dan ada 4 pilihan. Kemudian jika salah satunya diklik, dia akan muncul jawaban benar atau salah. Jika jawaban salah, maka muncul keterangan salah dan juga tombolnya. Ketika jawaban itu benar, maka tombol jawaban tersebut akan berwarna. Kemudian step itu akan terus berulang sampai nanti pertanyaan selesai. Kemudian di sini nanti masuk ke slide penilaian
yang menampilkan di sini sempurna. Kemudian ada tombol di sini untuk kembali ke halaman utama. Terus di sini kami juga menggunakan tools Canva. Jadi tools ini digunakan untuk mendesain kuis. Dengan tool ini kami memanfaatkan fitur seperti template interaktif, kemudian elemen grafis seperti ikon, gambar, dan juga ilustrasi. Yang ketiga yaitu ada font dan warna yang sesuai untuk tema Ramadan. Jadi Canva ini juga mempermudah pembuatan slide kuis untuk kuis yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain tingkat tinggi. Kemudian ini hasilnya. Oke, baik. Langsung ke hasilnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan. Kita masuk ke dalam gamenya. Di sini terdapat di halaman utamanya, yaitu ada tombol mulai. Lalu kita akan mengklik ini. Di sini ada menu pembukanya, ada sapaan dari Assalamualaikum, saya Akbar. Selamat datang di Tulis Islami Ramadan. Dan kita bisa klik button play di sini. Oke. Di sini ada 3 menu. Yang pertama yaitu jawab pertanyaan, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga kredit. Kita akan coba klik pada menu kredit dulu. Oke, di kredit ini kita akan ditampilkan dengan pembuat gamenya. Di sini ada nama saya, Emrafi Aulia Akbar, yang kedua Randy, yang ketiga Winda. Lalu kita akan coba kembali lagi ke halaman utamanya. Oke, kita di sini akan coba dulu pada menu pertama yaitu jawaban pertanyaan. Jawab pertanyaan. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah puasa Ramadan wajib bagi umat Islam? Di sini jawabannya coba kita salahkan dulu yaitu tidak. Di sini akan muncul salah dan bisa kita ulangi sampai jawabannya betul. Coba kita benarkan jawabannya yaitu ya. Nah, di sini akan muncul benar dan bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, di sini apakah anak kecil diwajibkan berpuasa? Jawabannya adalah ya. Oke, di sini benar. Lanjut pada soal ketiga yaitu apakah sholat tarawih hanya dilakukan di bulan Ramadan? Jawabannya adalah ya. Oke, lanjut lagi pada soal berikutnya yaitu apakah membaca Al-Quran dianjurkan selama bulan Ramadan? Yaitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi pada soal berikutnya lagi yaitu apakah orang sakit diperbolehkan tidak berpuasa? Jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah berhasil untuk melewati level jawab pertanyaan, lalu bisa kita lanjutkan lagi untuk ke next level selanjutnya. Di sini ada soal pilihan ganda dan soalnya yaitu adalah ada berapa hari di bulan Ramadan. Kita coba jawab dulu 20 hari. Maka jawaban akan salah dan akan muncul tampilan seperti ini dan bisa kita ulangi lagi sampai jawabannya betul. Di sini kita jawab A yaitu 29 atau 30 hari. Maka jawaban akan benar. Lalu kita selanjutnya pada soal 2. Di sini apa yang harus dilakukan umat muslim selama bulan Ramadan? Lalu kita jawab yaitu berpuasa. Nah, jawabannya betul. Lalu selanjutnya soal 3 yaitu kapan umat muslim berbuka puasa. Oke, coba kita jawab B, saat matahari terbenam. Nah, maka jawabannya akan benar. Lalu selanjutnya pada soal 4 yaitu apakah apa nama makan malam yang dilakukan umat muslim sebelum berpuasa keesokan harinya? Itu adalah sahur. Nah, betul. Oke, selanjutnya soal nomor 5.
Apa nama malam istimewa di bulan Ramadan yang lebih baik dari 1000 bulan? Jawabannya adalah malam Lailatul Qadar. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita sudah berhasil menjawab seluruh pertanyaannya dan di sini akan memunculkan skor kamu sempurna. Dengan tulisan selamat, ya kamu telah berhasil menjawab semua pertanyaan dengan benar. Dan bisa kita lanjutkan ke pembuat game. Bisa kita kembali. Oke. Oke, di sini adalah keuntungan membuat game di Canva. Yang pertama, mudah digunakan tanpa keterampilan pemrograman. Membuat game di Canva sangat mudah karena tidak memerlukan keterampilan pemrograman atau keahlian teknis sebagai seorang programmer. Bahkan, orang awam sekalipun dapat membuat game di Canva, baik untuk keperluan mengajar maupun keperluan lainnya. Yang kedua yaitu fitur desain yang lengkap dan menarik. Canva menyediakan berbagai fitur seperti template, desain, dan elemen-elemen grafis yang membantu mempercantik tampilan game dengan cepat dan efisien. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu kolaborasi proyek yang efisien. Proyek di Canva dapat dikerjakan bersama secara online dengan beberapa orang dalam waktu bersamaan, sehingga proses pembuatan game jadi lebih cepat dan terorganisir. Yang keempat yaitu fitur publikasi ke situs web. Canva menyediakan fitur untuk mempublikasi proyek langsung ke situs web dengan URL atau tautan yang dapat disesuaikan, memudahkan akses dan distribusi hasil game yang dibuat. Lalu kekurangan membuat game di Canva, yang pertama fitur premium mengharuskan langganan Canva Pro. Banyak elemen dan fitur penting untuk membuat game yang harus tersedia di Canva Pro, sehingga pengguna perlu berlangganan untuk mendapatkan akses penuh. Lalu kekurangan yang kedua yaitu keterbatasan penambahan sound. Canva memiliki keterbatasan dalam menambahkan elemen suara, sehingga jumlah sound yang bisa dimasukkan ke dalam game sangatlah terbatas. Dan kekurangan yang ketiga yaitu navigasi tombol yang kurang optimal. Tombol navigasi di Canva memiliki keterbatasan di mana pengguna harus mengklik tepat pada teks yang memiliki tautan URL untuk menuju slide yang diinginkan. Jika terjadi kesalahan klik di luar teks tersebut, maka game mungkin akan berpindah ke slide yang tidak sesuai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses pembuatan game dari Canva ini. Ya, baik. Mungkin ini saja yang bisa kami jelaskan. Mungkin masih banyak kekurangan yang bisa kami perbaiki lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.